Shalom. Saat ini kita akan memasuki ibadah Jumat Agung dengan tema Salibmu Kurangkul Teguh dengan pelayan firman Pendeta Emeritus PJ Siswanto. Mari kita mengawalinya dengan bersaat teduh sejenak. Dimohon untuk jemaat berdiri. Hari ini kita mengenang kembali saat Tuhan Yesus terpaku di kayu salib. Hari ini kami menghayati pengorbanannya. Hari ini Kristus telah mati untuk segala kesalahan dan dosa kita. Hari ini Ia telah mengadakan perdamaian yang sempurna bagi kita. Lewat pengorbanannya yang sempurna, kita telah ditebusnya. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kami setia mengingat kasih dan karya Kristus di kayu salib. Biarlah dunia juga melihat apa yang telah dilakukan Kristus untuk kita. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih-Nya beserta kita, kini dan selamanya. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita akan merenungkan penderitaan Yesus di kayu salib demi menebus dosa kita. Penderitaan Kristus merupakan sebuah pengorbanan yang sempurna. Lewat penderitaan dan kematiannya, Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Sebab itu, marilah kita memandang salib Kristus, salib yang bukan hanya melambangkan derita dan sengsara Kristus bagi kita. Salib Kristus juga merupakan lambang cinta kasih dari Tuhan kepada kita.
Marilah dengan penuh penyesalan kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Sebagai manusia, kami ibarat domba yang sesat, sering mengabaikan jalan Tuhan dan mengambil jalan kami sendiri. Belum lagi, kami masih sering menyangkal Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan terkadang kami mengkhianati Tuhan di tengah ancaman dan ketakutan dalam hidup ini. Di muka Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Maka kami bawa dosa kami dan kami mohon Tuhan untuk mengampuni kami. Amin. Dengan berdiri kita terima anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari surat Kolose pasal yang pertama ayat ke-21 hingga 22. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menetapkan kamu kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diperdamaikan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunannya. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. KJ 36 akan dinyanyikan secara bersaut-sautan. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosamu hanya oleh darah
pujian dari VG Neria.
Mari berdoa. Di balik indahnya karya keselamatan yang Engkau nyatakan bagi setiap kami, sampai kami boleh menikmatinya sebagaimana kami ada saat ini, bersama-sama bersekutu. Di balik itu semua ada penderitaan-Mu, ada kesakitan, ada tangisan. Dan itu semua yang menghantar kami untuk kami menerima keselamatan-Mu. Itu semua juga ya Tuhan yang kami memaknai di hari wafatnya Engkau. Itu semua ya Tuhan yang membuat kami dimampukan untuk menjalani kehidupan hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Yang sanggup untuk memikul salib, mengikut Kristus, nyangkal diri kami. Kami mendengar sabda Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk menerimanya dan memperbaharui kehidupan kami. Kami yakin Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Kuasailah diri dan hati kami. Kuasailah ruangan tempat kami beribadah. Kuasailah setiap peralatan, jaringan internet yang kami pakai, di tempat di mana kami berada, di rumah kami masing-masing, sendiri atau bersama-sama dengan keluarga. Kau kuasai untuk bakti kami kepada Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus dibacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-19, ayat ke-16 hingga ayat ke-37. Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 hingga ayat ke-37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas,
dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu, semua saudara-saudari. Terima kasih Pendeta Sam yang sudah sangat menolong saya. Ya. Bersyukur saya bisa berdiri di sini dan kita bersyukur merayakan hari Jumat Agung yang sangat mengingatkan kepada kita bagaimana Kristus yang sudah berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita karena dosa kita. Dan pada kebaktian ini kita diajak merenungkan sebuah tema, salibmu kurangkul teguh. Bapak Ibu dan semua saudara-saudari, salib itu merupakan puncak penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam bagian Yohanes pasal 19 ini, bagian ini sangat menggambarkan peristiwa penyaliban Yesus. Kalau dapat dikatakan begitu detail, ya. Pada zaman itu semua orang itu sudah tahu bahwa hukuman salib itu adalah hukuman yang sangat mengerikan, hukuman yang sangat menyiksa, hukuman yang dapat dikatakan itu adalah hukuman yang orang bilang biadab gitu ya. Itulah hukuman yang harus dijalani atau ditanggung oleh Yesus Kristus. Ia harus menjalani via dolorosa, jalan salib itu. Dan dikatakan di sini Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Yang berarti Yesus disamakan dengan penjahat besar. Ya, kalau enggak besar enggak mungkin disalibkan ya. Penjahat kelas kakap gitu ya. Nah, melalui peristiwa penyaliban dan kematian Yesus itu, kita dapat belajar mengerti akan beberapa hal penting di sini. Berkaitan dengan iman kita ya. Kita belajar mengerti dan menghayati akan bagaimana penderitaan Yesus Kristus bisa
bisa dioperasikan itu PP-nya, PowerPoint-nya, tolong. Kita belajar mengerti dan menghayati akan bagaimana penderitaan Yesus Kristus. Dalam penyaliban itu, kalau kita perhatikan, Yesus benar-benar sangat menderita, baik secara fisik maupun secara mental begitu. Di sepanjang jalan sambil memikul salib, Yesus itu terus-menerus menerima cercaan, caci maki, penghinaan demi penghinaan. Dan bermahkotakan duri yang dianyam oleh para prajurit Romawi pada waktu itu. Yesus terus berjalan diarak begitu ya, dipertontonkan. Sambil terus diteriaki, dihujat, dicemooh, dilecehkan, diseksa, dianiaya, dihujat. Dan puncaknya, di tengah penderitaannya yang mengerikan itu, dikatakan Yesus itu ditelanjangi. Pakaiannya dibagi-bagi oleh para prajurit dan jubahnya diundi. Wah, terlalu sekali ya. Tanpa perasaan empati sedikit pun, mereka para prajurit itu saling rebutan pakaian dan jubah Yesus. Kalau orang bilang tego mentolo begitu ya. Yesus benar-benar telah dibuli kalau orang bilang ya. Disakiti habis-habisan. Terus sebelumnya Yesus itu juga kita tahu dikhianati oleh muridnya sendiri. Dia dijual oleh yang namanya Yudas Iskariot. Ya. Lalu murid yang dekat dengan dia, si Petrus itu dari jauh lihat Yesus menderita begitu. Ketika ditanya dikatakan ada perempuan gitu, tanya, kamu muridnya toh? Bukan, aku enggak kenal dia. Didengar oleh Yesus pada waktu itu. Benar-benar Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Di tengah penderitaan salib itu, di bawah salib itu, Yesus juga melihat ibunya sendiri, Maria bersama dengan saudara-saudara yang lain itu. Di tengah penderitaan itu, Yesus masih peduli. Ya, kalau mereka yang menyalibkan tidak peduli sama sekali, di tengah penderitaan Yesus tergantung di salib itu, Yesus masih peduli kepada ibunya. Dia mengatakan kepada muridnya, inilah ibumu. Sungguh ini peristiwa yang sangat mengharukan ya, tapi juga mengenaskan. Nah, pada umumnya orang yang tergantung di atas salib itu akan segera mati lemas. Kenapa? Karena enggak dapat bernapas dengan baik. Karena itu tindakan mematahkan kaki biasanya dilakukan untuk mempercepat kematiannya. Karena kaki yang patah itu akan membuat si korban itu tidak dapat bersandar kakinya pada tiang salib ya, sehingga menyebabkan kesulitan bernafas sampai akhirnya mati lemas. Nah, hukum Yahudi melarang seorang tetap berada di salib sampai matahari terbenam. Ini peraturan hukum yang ada, ditulis di dalam Ulangan 21-23 ini. Dan itulah sebabnya kita mengerti mengapa mayat Yesus diturunkan. Apalagi saat itu menjelang hari Sabat, hari suci orang Yahudi. Ini peraturan hukum Yahudi yang tertulis di dalam Ulangan 21-23. Jadi secara sadar Yesus menanggung semua penderitaan salib itu. Dan Yohanes mencatat ayat 28 pasal 19 ini, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, kayak sedotan begitu ya, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Dan dikatakan di dalam ayat 30
pasal 19 ini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Tetelestai, sudah genap. Artinya genaplah seperti apa yang tertulis di dalam kitab suci. It is enough, cukup. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus sudah menyelesaikan semua yang diinginkan dan direncanakan oleh Bapa. Yesus sudah menyelesaikannya dengan tuntas sempurna tanpa kekurangan sesuatu apapun. Yesus mengembalikan, memulihkan kembali relasi, hubungan Allah dan kita manusia yang berdosa ini. Allah memberikan atau mengaruniakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan itulah yang ditegaskan di dalam Injil Yohanes juga. Menjadi inti daripada kitab suci. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Ya, luar biasa itu ya. Semuanya itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dan itu sangat dinyatakan oleh Rasul Paulus di beberapa suratnya, antaranya di dalam Roma 3:23 itu, bahwa kita telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan, baik sekalipun kelihatannya enggak mungkin memenuhi standar kesucian Tuhan itu. Namun oleh kasih karunia-Nya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui karya penebusan Kristus Yesus. Itulah sebabnya kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus ini luar biasa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Itulah makna penderitaan dan kematian Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Dan kepada kita semua, Yesus juga berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sebuah ajakan, ya, membuat kita berpikir, kalau mau ikut Yesus dikatakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Artinya bahwa orang itu harus berani mengatakan kepada dirinya sendiri tidak, ya, tapi ya kepada kehendak Tuhan. Ya dengan pertolongan Tuhan. Itu maksudnya. Oleh karena itu, ini maksudnya adalah panggilan juga untuk menderita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan itu sangat ditegaskan juga oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1:29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Pertanyaannya, apakah siap kita menderita? Siap atau tidak siap kita tetap menjalani? Pilihan kita kemana? Ikut Yesus atau ikut ego kita sendiri? Yang kedua, melalui peristiwa penyaliban dan kematian Yesus ini, kita juga belajar mengerti, menghayati bagaimana sikap Yesus dalam menjalani penderitaan salibnya itu. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, sepanjang penderitaannya itu, Yesus itu taat. Tidak akan ngomel, tidak akan bantah, diam aja, taat. Yesus taat pada kehendak Bapanya, seperti doanya awal-awal itu. Dia katakan, kalau boleh cawan penderitaan salib ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang engkau kehendaki ya Bapa. Yesus taat, setia sampai akhir, sampai genap pada kehendak Bapanya itu. Ketaatan, kesetiaan Yesus itu bukan karena kekalahan, tapi ketaatan, kesetiaan kepada Bapa. Hanya orang mengatakan, "Ih kok disalib ya, kalah ya." Yesus taat karena mengasihi apa yang diperintahkan Bapa. Dia mengasihi manusia yang berdosa, kita semua ini. Padahal kalau ngomong berkuasa, Yesus berkuasa penuh atas segala penderitaannya itu. Namun dia rela taat pada kehendak Bapa. Rela menanggalkan egonya itu. Di sini kita belajar satu hal penting ya. Kalau ada orang yang kelihatannya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dianggap orang itu kalah atau bahkan salah ya. Tapi dari apa yang disampaikan di sini, melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Walaupun kamu bisa membalas, kamu punya kuasa untuk membalas, tapi jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ini dalam pengalaman hidup sehari-hari enggak mudah menerapkan ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sudah very good ya. Enggak balas sebenarnya. Tapi dikatakan membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Engkau dhisik pasti ya. Kok enak ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Tapi itulah ajaran Tuhan Yesus. Bahkan di atas salib itu Yesus berdoa dengan begitu indah sebagai teladan bagi kita. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah-tengah para prajurit itu membuang undi, Yesus berdoa seperti itu. Membuang undi rebutan pakaiannya Yesus itu. Dan rupanya kalau kita baca di dalam Markus 10 ayat 45, Yesus tahu persis apa yang dia lakukan dan putuskan itu. Dia katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketaatan, kesetiaan sampai akhir. Inilah sikap Yesus di dalam penderitaannya itu. Dan yang ketiga, melalui peristiwa penyaliban dan kematian Yesus, kita juga belajar mengerti akan kemenangan Yesus atau pemuliaan Yesus. Yesus yang disalibkan dianggap sebagai kekalahan, kelemahan, bahkan kebodohan begitu. Mesias yang diharap-harapkan ya, sebagai yang diurapi Allah. Loh kok kalah? Loh kok menderita? Loh kok malah disalibkan? Dianggap telah kalah. Itu dicatat di dalam Alkitab juga, orang yang mengalami kematian disalib itu dipandang telah mendapat kutukan Allah. Padahal sebenarnya di dalam penyaliban Yesus itu, Yesus sedang menggenapi seperti apa yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya juga menegaskan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu ditegaskan kita ini sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesaya menggambarkan kemuliaan hamba Tuhan itu justru tampak lewat penderitaannya. Dan itu benar-benar digenapi di dalam Yesus Kristus. Salib yang dipandang sebagai kutuk celah kekalahan itu telah diubah menjadi tanda kemenangan kasih yang mengalahkan kejahatan manusia. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya 52:13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dengan kematiannya di kayu salib itu, Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang Allah kehendaki sampai tuntas. Allah yang kehendaki tidak sama dengan manusia yang menghendakinya. Beda ya, seperti tingginya langit dari bumi, seperti itu dikatakan juga ya. Dan yang menarik di sini kalau kita perhatikan, penulis Injil Yohanes ini juga mencatat tentang jubah yang dikenakan oleh Yesus dengan begitu detail. Yang tadi saya katakan dibuat rebutan oleh para prajurit dengan tegonya begitu. Diundi malahan ketika Yesus sedang tergantung di kayu salib itu. Jubah itu dikatakan tidak berjahit. Ini maksudnya apa? Dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Apa maksudnya ini? Yohanes mencatat seperti ini. Baju yang tidak berjahit itu mengingatkan kita akan pakaian lenan yang biasa dipakai oleh imam besar. Oleh imam besar, pembangun jembatan antara umat dengan Allah. Sepertinya Yohanes ini hendak menegaskan bahwa Yesuslah imam besar yang sesungguhnya. Imam besar yang sesungguhnya menjadi perantara antara manusia dengan Allah itu. Dan penulis Ibrani 10 ayat 20 juga menegaskan, Yesus Kristus telah membukakan jalan yang baru kepada Allah. Jalan yang baru bagi kita manusia. Yesus Kristus digambarkan bagaikan domba yang tidak bercacat. Ia telah menjadi korban penghapus dosa bagi manusia. Sekaligus ia telah mengambil peran sebagai imam besar yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Peran seperti itu ternyata selama itu telah gagal dilakukan oleh para imam besar lainnya. Yang justru mereka telah menjadi penghalang bagi umat Allah untuk berjumpa dengan Allah, yaitu melalui perbuatan mereka, praktek-praktek hidup mereka yang korup ya, dengan memakai atas nama Allah. Makanya hati-hati dengan banyak nabi palsu ya, pakai nama Tuhan begitu ya. Kalau kebanyakan orang berpikir salib itu merupakan hukuman yang mengerikan bagi orang yang terkutuk. Namun dari tulisan Yohanes ini kita dapat melihat dan belajar mengerti Yesus Kristus yang disalibkan itu justru menjadi tanda kemenangan kasih Allah atas kejahatan manusia. Jadi salib itu tanda pemuliaan Yesus. Ya, kita harus mengamini itu. Ya, salib itu bukan tanda kutuk celah, bukan. Tanda kemenangan dan kemuliaan Yesus ya bagi kita. Kematian Yesus yang disalibkan membuka jalan baru manusia kepada Allah. Melalui Yesus Kristus yang disalibkan, kita manusia berdosa telah dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Makanya simbol kita ini adalah simbol salib, cross, yang menggambarkan relasi, menggambarkan hubungan secara vertikal dengan Allah, hubungan secara horizontal dengan sesama kita. Dipulihkan kembali melalui kematian Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, melalui peristiwa Jumat Agung, Yesus yang disalibkan, kita sangat diingatkan, didorong untuk senantiasa juga membawa salib, tanda salib Yesus Kristus itu di dalam hati kita masing-masing. Yang menggerakkan kita
untuk hidup taat, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Yang Kristus telah disalibkan untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Salib Yesus Kristus, lambang kemuliaan. Jadi bukan kalau nyanyi salib terus kita sedih-sedih gitu ya. Wah, keliru sekali itu. Justru kita senang, bangga, kemuliaan dinyatakan karena salib Kristus. Dan yang terakhir, Yesus yang disalibkan itu menjadi dasar, fondasi yang teguh bagi kita orang yang percaya. Untuk kita tetap setia, taat, setia dalam menjalani kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Dengan teladan Yesus Kristus. Seperti nanti juga ada bagian kita untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita yang menderita, sengsara dan seterusnya. Itu nanti kita ungkapkan bersama. Dan Yohanes, penulis Yohanes ini, dia menyatakan perkataan Yesus di dalam kitab Wahyu. Misalnya di dalam Wahyu 2 ayat 10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bicaranya itu soal derita. Derita itu menakutkan, tapi dikatakan janganlah takut terhadap apa yang engkau derita. Bahkan ditegaskan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini seperti ungkapan Paulus kalau kita perhatikan. Ya, ketika dia mengatakan masa tuanya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku, bukan hanya bagiku tapi bagimu semua yang merindukan kedatangannya, yaitu mahkota kebenaran. Maka hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut menghadapi kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Orang benar bisa banyak menderita malahan. Kan dia melakukan kebenaran, banyak yang musuhi. Itu yang terjadi. Jangan takut, ada penyertaan Yesus. Yesus hadir turut merasakan bahkan dalam setiap yang kita alami. Ketika kita dalam segala pergumulan hidup kita, penderitaan kita. Yesus hadir. Ketika kita mungkin dihina, dibuli dan sebagainya, seperti yang ditulis di dalam Ibrani 2 ayat 18. Dikatakan apa? Sebab oleh karena Ia sendiri, Yesus Kristus itu sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Udah lewat, sudah dijalankan oleh Yesus, menang. Dan kemenangannya itu diberikan kepada saudara dan saya ini semua. Ya. Ibrani 4:15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita semua punya kelemahan, tapi dikatakan imam besar itu Yesus Kristus. Dia tahu persis, ya, dia turut merasakan kelemahan kita. Dan dikatakan Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Berarti Dia bisa menolong kita, orang-orang yang berdosa ini. Yesus menyertai kita ketika kita menderita bagaimanapun kondisinya. Termasuk saya waktu nyiapkan gini ya kelingan, wah termasuk saya ini lagi kena stroke ini ya. Semuanya terbatas, waduh gini ndak enak gitu, ndak enak. Tapi saya ingat firman Tuhan itu, Yesus sudah mengalami hal yang sangat luar biasa, yang turut bekerja, menguatkan saya juga, ya, menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kondisi apapun. Kalau kita baca kesaksian Rasul Paulus yang belajar mengenal Yesus yang disalibkan itu, dia pernah menyatakan di dalam suratnya itu, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Diungkapkan di dalam surat Filipi, di dalam penjara di kota Roma. Karena Kristus, karena memberitakan Injil. Tapi apapun yang dialami oleh Paulus, seperti yang tadi saya ungkapkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu surat Filipi itu terkenal dengan surat sukacita. Di penjara tapi sukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, itulah nasihatnya. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kenapa? Kita tidak sendirian. We are not alone, ya. Ada Tuhan bersama dengan kita, ya. Dan Paulus punya komitmen yang luar biasa. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kan jadi lagu yang sangat indah toh. Ya, pernah nyanyi? Ya, nanti nyanyi aja ya. Lalu dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, kalau aku masih diberi hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, kesempatan untuk berkarya bersama dengan kekuatan Kristus itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita perhatikan di dalam buku nyanyian kita, NKB maupun Kidung Jemaat, atau lagu-lagu rohani lainnya, ada begitu banyak lagu rohani yang mengungkapkan kesaksian tentang kemuliaan kemenangan Yesus Kristus yang disalibkan itu. Antara lain adalah ada kata-kata yang nanti kita nyanyikan juga, ku tetap pegang salib itu. Saya sangat diberkati dengan lagu hidup yang putus asa tak berarti. Bisakah Pak Erik? Sorry tidak hubungi. Jalan hidup yang penuh kegagalan, lalu tangan yang berubang paku menjamah jadi hidup baru, menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, ku puji Dia sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus, yang suci sudah mengalir di Kalvari, Bila zaman berlalu, dunia menderu. Bila zaman dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Sekali lagi, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ini lagu kemenangan, ya. Lalu apakah arti salib Kristus bagi kita masing-masing? Bagaimana dengan kesaksian hidup kita? Apakah ada tanda salib sebagai milik Kristus itu?
Itu menjadi pertanyaan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita mengambil waktu teduh. Ada persembahannya, Pak. Ada pujian dari vokal grup.
dengan bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam nyanyian KJ 208. Aku percaya. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Dalam kesempatan ini firman-Mu mengingatkan kami tentang arti salib itu. Sebagaimana Engkau sudah mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami juga mau menjalani dan bertekad menjalani hari-hari kami dengan salib Kristus yang terus kami pandang, yang telah memberikan keselamatan kepada kami. Dan salib itu juga yang akan menolong dan mendekatkan kami selalu di tengah-tengah pergumulan, persoalan, dan salib yang harus kami pikul di dalam dunia ini. Namun kami menyadari bahwa kami tidak sendirian. Ada orang-orang, rekan-rekan, bersama-sama berjalan, menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan kiranya Engkau mendapati kami tetap setia sampai pada akhir hidup kami. Biarlah kami terus boleh memandang salib Kristus yang mengingatkan akan penderitaan, tetapi akan kemenangan-Mu, akan kebangkitan-Mu. Kiranya hidup kami, hati kami diperbaharui. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat, rekan-rekan, keluarga kami, mereka-mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh karena sakit, atau pemulihan kesehatan mereka. Kiranya di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah pemulihan, mereka juga boleh tetap memandang salib Kristus. Dan mereka juga boleh tetap dikuatkan, dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka di tengah-tengah keterbatasan mereka. Mereka yang sakit, mereka yang lanjut usia, berdoa terkhusus dan bersyukur untuk Pendeta Emeritus B.J. Siswanto yang tetap bisa melayani Tuhan tengah-tengah keterbatasannya. Yang mengucap syukur karena di dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kiranya Tuhan yang pulihkan dari hari ke hari apa yang dijalani, pengobatan, terapi, boleh dijalani bersama-sama dengan keluarga dari hari-hari kehidupan dan pelayanannya. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang lain
yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka untuk menjalani hari kehidupan mereka dengan terus bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Berdoa untuk rekan hamba Tuhan, Bapak Probo, yang mengalami gangguan, ada kanker di selaput otak. Kiranya hamba Tuhan ini, Tuhan yang jaga, Tuhan yang berikan terbaik di hari-hari kehidupan, dan segala penderitaannya boleh diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarganya dan orang-orang yang menjaga dan merawatnya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan jemaat-Mu di tengah-tengah persoalan kehidupan mereka, apa yang mereka usahakan, mereka yang mencari pekerjaan yang layak, mereka juga yang ada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka juga tetap setia memandang salib Kristus itu, yang memampukan mereka untuk bangkit bersama-sama dan di dalam Tuhan. Berdoa bagi gereja-Mu, dengan segala program-program pelayanan yang dijalani, segala pergumulan-pergumulan, kiranya gereja-Mu juga terus boleh berdampak dan bersahabat bagi jemaat, juga bagi masyarakat. Berdoa untuk perizinan IMB yang masih terus diusahakan. Kiranya Tuhan yang hadir melalui setiap orang-orang, setiap tangan-tangan yang menolong, yang mengusahakannya, sehingga kami boleh segera membangun gereja-Mu di tanah Bukit Bali. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code atau lewat sampul yang tersedia di depan kursi. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi,
Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita menyanyikan lagu Give Thanks. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami dalam rasa syukur atas segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh hidup kami pun menjadi saluran cinta Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dalam
Jemaat dimanapun berada, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berdamailah dengan Allah dan bersekutulah dengan sesama. Kami pulang membawa damai Kristus. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Diri dan sesama. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.